Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kami juga mengatakan shalom kepada Bapak Ibu Saudara yang beribadah dari rumah. Kami sangat bersyukur. Kita sangat bersyukur karena kita kembali lagi datang di tempat ini untuk beribadah. Dan juga Bapak Ibu yang di rumah kembali lagi bisa menikmati ibadah dari rumah bersama keluarga. Mari kita mau persiapkan hati kita, sebab rasa syukur kita saat ini karena begitu besar kebaikan Tuhan. Jangan terburu-buru Bapak Ibu Saudara untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari kita mau persiapkan dengan sungguh-sungguh, sebab kita datang pada hari ini bukan hanya sekedar rutinitas kita beribadah sebagai orang Kristen, tapi rasa syukur kita atas siapa Tuhan kita, atas siapa yang memberi hidup kita, yaitu kepada Yesus Kristus. Mari kita mau persiapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan pada hari ini. Jangan terburu-buru, sebab kita mau menyembah Dia, kita mau menyatakan puji kita bagi Dia. Haleluya. Kita mau nyatakan pujian kita bagi Dia. Biarlah Tuhan, manis Kau dengar pujian kami. Selagi kami masih ada, kami mau puji Engkau, Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa bersama-sama beribadah, bersama-sama mengucap syukur, bersama-sama dalam keluarga demi keluarga, dalam kebersamaan, di mana kami semua diberkati, dipelihara, disertai, diberikan tempat tinggal yang cukup, keluarga yang baik. Walaupun kami merasakan banyak tantangan, namun Engkau selalu memberikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya, untuk dapat menjadi pemenang demi pemenang. Dan hari ini Tuhan, kalau kami bisa bersama-sama beribadah adalah suatu kemenangan, adalah suatu ucapan syukur bahwa kami bisa bersama-sama kumpul kembali. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, biar kiranya firman itu memberikan kekuatan, membuka jalan, memberikan pencerahan, memberikan damai sejahtera. Dan hamba-Mu ini Tuhan hanya mengandalkan sepenuhnya atas kuat kuasa Roh Kudus-Mu saja. Berbicaralah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali. Senang sekali bisa bersama-sama. Saya berharap kita tetap sehat, tetap diberkati, tetap sukacita ya, walaupun masih harus terus menjaga protokol kesehatan, tetap pakai masker ya, biasakan, dan semuanya itu tentunya untuk supaya kita jadi lebih sehat, bukan? Bagi saudara-saudara yang pertama kali bergabung dengan kami, tentunya kami sangat senang dalam channel ini, dan juga kami selalu berdoa agar saudara juga diberkati dalam setiap pemberitaan firman, biar kiranya firman itu betul-betul berbicara untuk setiap kita, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita mau baca satu ayat yang Yesus sendiri katakan kepada murid-muridnya, dan saya berharap dia juga berkata kepada kita pada pagi hari ini. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bapak Ibu saudara-saudara, satu ayat yang kita baca memberikan kita semangat, memberikan kita kekuatan, karena Yesus katakan jangan gelisah. Oh, rupanya ada yang gelisah hari ini kah? Bukan. Saat itu kisahnya bahwa Yesus akan berangkat ke surga, lalu murid-murid merasa ditinggalkan, begitu ya. Nah, jadi Yesus bilang jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, kata Yesus. Kenapa kita harus percaya kepada Allah? Allah yang mana yang kita harus percaya? Allah itu banyak loh. Jangan sampai salah pilih, Bapak Ibu saudara-saudara. Allah yang mana dan Allah yang bagaimana? Allahnya juga macam-macam, dan Allah yang jenisnya apa? Nah, hari ini bersama-sama kita akan renungkan supaya kita betul-betul yakin waktu kita percaya kepada Allah. Sebab percaya kepada Allah dan juga kita harus percaya kepada Yesus Kristus yang diutus oleh Allah dengan tugas khusus untuk membantu kita agar kita bisa memperoleh keselamatan itu. Nah, percaya kepada Allah. Allah yang mana yang harus kita percaya? Mari kita baca dalam satu ayat di dalam Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tidak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang harus kita percayai. Allah yang mana? Karena banyak Allah yang menyebutnya Allah.
yang kelihatannya baik. Tetapi hari ini ketika kita baca di dalam surat Yesaya pasal yang ke-40, ada Allah yang maha besar, Allah di atas segala Allah, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang bintang-bintang pasukan itu dipanggil namanya satu-satu. Luar biasa bukan? Kalau Allah bisa mengasihi kita, bahkan memanggil nama kita, itu artinya Allah betul-betul sayang sama kita. Nah, Allah yang itu, Allah yang maha kuat dan Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuat dan Allah yang maha kuasa. Itulah yang Yesus katakan, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Jangan gelisah, sebab Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang luar biasa itu, yang menciptakan langit dan bumi, yang bintang-bintang disuruh keluar, dipanggil namanya satu persatu. Dan Allah yang kuat itu juga Allah yang maha kuasa. Itulah yang Yesus maksudkan, kita percaya kepada Allah yang itu. Jangan salah pilih loh Bapak Ibu Saudara-saudara, kita percaya kepada Allah ya, percaya. Jangankan kepada Allah, kepada sesama juga harus ada rasa saling percaya, bukan? Iya, karena kepercayaan itu menciptakan kenyamanan, menciptakan keamanan, dan juga menciptakan keterbukaan. Itu kepercayaan. Kalau ada kepercayaan, saling percaya dalam hubungan, itu jadi nyaman di situ. Tapi kalau kepercayaan itu sudah hilang, ya, jadi jangankan kepada Allah, kalau kepada sesama saja kepercayaan itu tidak ada, udah nggak ada lagi rasa nyaman, bukan? Itu sebabnya kepercayaan itu sangat penting, menciptakan rasa nyaman, terus rasa aman juga, saling percaya itu jadi aman, dan tentunya masing-masing tidak menyalahgunakan kepercayaannya, bukan? Nah, seperti itu kira-kira. Dan juga di dalam kepercayaan itu ada keterbukaan. Jadi tidak saling tutup-menutupi. Ada yang ini merasa rahasia. Wah, kalau seperti itu kepercayaannya itu bisa diragukan. Kita tidak akan terus mendalami dalam hal itu, tetapi hanya sekedar membandingkan bagaimana kita mempercayai kepada Allah yang besar, yang gagah perkasa, yang kuat itu, yang maha kuasa itu. Nah, itu bagaimana kita bisa mempercayainya kalau kepada sesama saja belum kita praktekkan yang seperti itu. Ayo kita mulailah, ya, kita mulai kepada orang yang kita sayangi, kita berikan kepercayaan supaya masing-masing kita juga berasa nyaman, supaya kita juga bisa merasa tentram dan merasa aman karena kita percaya. Begitu juga kepada Allah. Kata Yesus, jangan gelisah hatimu, jangan gelisah, jangan sedih, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Jadi yang pertama, mengapa kepercaya kepada Allah, dan Allah yang bagaimana kita harus percaya adalah yang pertama adalah Allah yang benar-benar yang dahsyat, Allah yang di atas segala Allah, yang menciptakan langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang memposisikan dirinya kepada kita. Dia seperti Bapa kepada kita anaknya, yang selalu mengasihi, yang selalu menjagai kita. Itulah Allah kita, bukan sembarangan Allah, tapi adalah Allah yang kuat, yang membuat kita jadi nyaman, yang membuat kita jadi tentram. Kalau dalam keluarga mungkin, ya, kalau boleh saya interpretasikan, kalau dalam keluarga itu seperti suami yang melindungi istrinya.
Begitu ya. Jadi suatu hubungan yang begitu baik, nah seperti suami jadi kepala keluarga, melindungi istrinya, dan sampai si istri itu merasa tentram bersama dengan dia. Kalau ada di dalam dadanya itu nyaman. Kenapa? Karena kuat, karena siap, karena akan melakukan apapun, begitu ya. Nah, itulah Allah kita. Jadi hal pertama, jangan sampai salah pilih. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang kuat, seperti itu. Lalu Allah yang bagaimana yang harus kita percayai? Mari kita baca berikutnya di dalam Yosua pasal 23. Yosua pasal 23 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kita baca barusan adalah seorang tokoh pahlawan yang bernama Joshua yang dipercaya oleh Tuhan. Joshua pada waktu berbicara ini dia sudah berusia lanjut, sudah tua. Jadi ketika dia berbicara tentunya sudah banyak pengalamannya bersama dengan Tuhan. Lalu dia berbicara kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, dan kepada seluruh umat waktu itu. Ya, dikatakan bahwa dari muda sampai tua, ketahuilah bahwa Allah itu, Allah yang maha kuasa itu, apa yang baik semuanya dipenuhi. Semuanya dipenuhi, diulangi lagi, seperti itu. Jadi Allah yang bagaimana? Apakah cuma Allah sekedar Allah yang dahsyat itu? Jadi yang kedua adalah Allah yang tidak berdusta. Allah yang kalau sudah berjanji dia tepati. Apa artinya kita memiliki Allah yang dahsyat? Kalau Allahnya cuma diem aja, atau Allahnya janji-janji doang, omdo, PHP, kalau kata anak-anak muda sekarang. Apa artinya? Nah, tetapi Allah yang harus kita percayai bukan cuma Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuat, tetapi Allah yang tidak berdusta. Allah yang berjanji pasti ditepati. Halo, bagaimana dengan Bapak Ibu saudara-saudara? Bagaimana dengan kita? Wah, aku mah selalu tepat. Yes, bagus. Aku selalu penuhi dengan catatan. Waduh, kalau udah pakai catatan udah repot ya Bapak Ibu saudara. Nah, Allah kita ini Allah yang tidak pernah berdusta. Kalau dia katakan, aku akan menyertai engkau, betul-betul dia sertai. Aku akan menjagai engkau, betul-betul dia jagai. Aku akan melindungi engkau, betul-betul dia lindungi. Buat Allah enggak sukar, karena dia maha dahsyat, dia maha kuat. Apa yang menurut kita sukar, bagi Allah tidak sukar. Itu sebabnya kata Yesus, jangan gelisah, percayalah kepada Allah, yaitu bukan cuma Allah yang kuat, tetapi Allah yang tidak pernah berdusta. Kalau dia katakan dia akan memberkati engkau, dia berkati. Dia katakan aku akan melindungi engkau, betul-betul dia lindungi. Itulah Allah yang tidak pernah berdusta. Apalagi yang akan kita bahas selain Allah yang tidak berdusta? Mari kita baca di dalam Mazmur pasal 108 ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
yang dikatakan ini adalah seorang raja, seorang pemazmur juga yang dipakai oleh Tuhan yang bernama Daud. Dikatakan, aku mau bersyukur, aku mau bermazmur, aku mau ceritakan kepada suku-suku bangsa, bahkan kepada dunia. Apa yang mau diceritakan? Yang mau diceritakan adalah bahwa kasih-Mu, kasih Allah itu sangat besar terhadap dirinya. Dan yang mau diceritakan lagi adalah setianya sampai ke ujung bumi. Artinya Allah yang benar-benar setia. Daud, dia dalam hidupnya banyak mengalami persoalan, banyak mengalami masalah, kadang-kadang terancam dirinya, kadang-kadang banyak musuh-musuhnya, tetapi dia tetap berdiri karena dia tahu Allah itu mengasihi dia. Allah siap untuk berperang buat dia. Allah siap untuk menjaga dia, dan dia berkata, aku mau ceritakan itu semua kebaikan Allah sebab kasihnya. Dan juga dikatakan Allah itu Allah yang setia. Bapak Ibu saudara-saudara, kesetiaan itu juga faktor penting dalam kepercayaan dan hubungan, bukan? Ya, apa artinya mengasihi tetapi tidak setia? Juga nggak ada artinya juga. Jadi dalam hubungan kebersamaan, ya, bukan cuma kepercayaan tetapi kasih dan kesetiaan juga itu unsur penting. Dan itu ada sama Allah, Allah yang setia dan Allah yang mengasihi. Kesetiaan Allah itu tidak pernah berhenti. Manusia mungkin bisa berhenti kasih setianya, Allah tidak pernah berhenti. Dia tetap mengasihi kita, bahkan saking setia dan saking mengasihinya, artinya saking cintanya, dia berani mati. Dan sudah dibuktikan bahwa Yesus itu mati demi dosa kita semua, agar kita bisa bangkit kembali, kita bisa hidup kembali dalam hidup yang baru, semangat yang baru. Dan itu semua adalah unsur-unsur daripada Allah yang mengasihi dan Allah yang setia. Jadi ketika Yesus katakan, jangan gelisah, jangan sedih hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Artinya Allah yang mana? Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang bisa melakukan apapun sekalipun itu tidak mungkin. Dan Allah yang mana? Allah yang tidak pernah berdusta, Allah yang jujur gitu ya, Allah yang jujur, gak pernah berdusta, Allah yang selalu menggenapi janjinya. Seperti Joshua bilang, dulu aku muda nih, sekarang aku sudah tua nih, tapi engkau ingat baik-baik bahwa semua yang baik yang dijanjikan oleh Allah semua digenapi. Artinya semuanya direalisasikan. Dan yang berikutnya lagi, Daud berkata, Allah yang mana? Allah yang mengasihi kita dan Allah yang setia. Seperti engkau setia pada keluargamu, kepada istrimu, seperti suami-suami setia kepada istrinya, istri kepada suaminya, Allah lebih setia lagi. Dan itulah sebabnya Yesus katakan, jangan gelisah hatimu. Artinya sukacitalah, engkau memiliki Allah yang kuat, engkau memiliki Allah yang tidak pernah berdusta, dan engkau juga memiliki Allah yang mengasihi dan Allah yang setia melakukannya bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam kehidupan tentunya tidak semudah seperti teori itu, bukan? Dalam kehidupan kita banyak pasti mengalami macam-macam. Siapapun kita, ya, pastilah selama kita di dalam dunia ini, Tuhan tidak pernah berkata langit akan kubuat selalu jadi cerah. Tidak, ya, akan ada awan, akan ada hujan, ada
ada badai, ada petir, tapi nggak usah kamu gelisah, percaya kepada Allah. Artinya Tuhan sanggup melakukannya bagi kita. Dia akan melindungi kita dan Dia akan buka jalan. Apapun masalah kita, apakah kita sebagai pengusaha kah, berniaga kah, ya siapa yang nggak khawatir kapan ini akan mulai lagi. Tetapi kita pasti berharap bahwa seperti firman berkata, di bukit gundul sekalipun masih disediakan rumput hijau bagi domba-dombanya. Artinya Tuhan akan terus memelihara kita. Atau apakah kita sebagai pekerja, ya, yang waktu itu kita begitu sulit, dipotong sini, potong sana, nggak dipotong aja kita juga udah ngepas begitu kan ya. Tapi kita harus percaya, ya, tetap kuat, jangan mundur, jangan goyah, harus kokoh. Kita terus berjalan karena kita percaya Allah yang kuat itu, karena kita percaya Allah yang setia dan mengasihi itu. Mengasihi siapa? Mengasihi kita. Ataukah kita sebagai ibu rumah tangga kah? Kita sudah mulai khawatir-khawatir, bagaimana nih, bagaimana ibu-ibu begitu bukan? Biasanya engkau nggak usah takut, ya, bahwa Allah mengasihimu, Allah sayang sama engkau. Dia tidak akan membiarkan kau sendiri. Anak-anak yang masih kuliah, yang masih sekolah, ya, semuanya berjalan dengan baik. Percayakan sama Allah. Jadi itu sebabnya Yesus katakan, jangan gelisah, percaya kepada Allah. Dan kita lihat tadi, Allah kita itu Allah yang spesial, Allah yang khusus, Allah yang benar-benar kuat gitu. Dan yang terakhir, ayat terakhir kita akan baca, yaitu perkataan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ini adalah perkataan Yesus sendiri. Dia memperkenalkan, memberikan jalannya. Dikatakan Allah yang tadi itu, Allah yang dahsyat, yang kuat, Allah yang gagah perkasa, yang bintang-bintang pun begitu banyak dipanggil namanya satu-satu, ya, dan juga Allah yang tidak berdusta itu, dan juga Allah yang mengasihi, Allah yang setianya sampai ke ujung-ujung langit setianya itu. Bagaimana bisa bertemu dengan Dia? Yesus bilang, Akulah jalannya, Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Jadi yang terakhir adalah bukan cuma mengenal Allah, tetapi kita akan sampai kepada kehidupan kekal, akan sampai pada surga melalui Yesus. Dikatakan, Akulah jalannya, Aku kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa, yaitu Allah yang tadi, yang mengasihi kita, yang memposisikan dirinya sebagai Bapa dan kita sebagai anaknya. Karena Dia mengasihi kita, kita sampai kepada Bapa melalui Yesus. Jadi ketika Yesus katakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Artinya kita mempercayai Allah yang dahsyat itu, dan kita sampai kepada Allah, kepada Bapa melalui Yesus. Tetap kuat, tetap semangat, dan Tuhan akan terus menjaga kita, akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan, dan kita melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan buka jalan. Kita akan melihat bagaimana keluarga kita diberkati. Kita akan melihat bagaimana anak-anak kita bertumbuh, dan semua dalam pertolongan Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena
karena pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan suara-Mu sendiri. Dan Engkau sendiri Tuhan yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, dimanapun kami berada dalam kebersamaan kami dalam ibadah online ini. Pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk setiap pribadi yang saat ini bersama-sama dalam ibadah ini. Mungkin mereka dalam menghadapi permasalahan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang dahsyat itu, Engkau buka jalan. Mungkin ada di antara mereka yang saat ini kesehatannya terganggu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bertindak dari tempat ini, melepaskan kuasa-Mu, jadilah kesembuhan bagimu. Atau mungkin yang sedang gelisah, atau mungkin yang sedang putus asa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuatlah engkau, yakinlah bahwa Tuhan itu bersamamu, Dia akan menolong engkau dan engkau tidak sendiri lagi. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebersamaan kami dalam ibadah ini. Dan hari ini, hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau. Kami menyerahkan seluruh kegiatan dan aktivitas kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Mereka yang berusaha, yang berniaga, ataupun mereka yang berdagang, Engkau berkati Tuhan usaha mereka. Ataupun mereka yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan, Engkau berkati mereka. Jadikan keberadaan mereka bagaikan garam dan terang di dalam dunia ini. Demikian juga anak-anak kami yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Jagai keluar masuk mereka dalam perjalanan, jagai dalam pergaulan mereka, cukupi biaya-biaya sekolah dan kuliah mereka. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Engkau percayakan kepada kami. Oleh sebab itu Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Engkau berkati anak-anak mereka, mantu-mantu dan cucu-cucu mereka diberkati oleh Engkau. Sebab kami percaya kepadamu, kepada Allah yang hidup dan Allah di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini Tuhan adalah hari kemenangan yang Kau berikan kepada kami, karena kami bersama-sama bersekutu beribadah, dan kami percaya Engkau sudah memberkati setiap kami, dan Kau juga sudah menyembuhkan dan membuka jalan. Dan kembalikan kami pada saat-saat berikutnya, di mana kami boleh bersama-sama seperti hari ini. Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan dan umur panjang. Siapapun kami yang mengikuti ibadah ini sampai di luar Indonesia sana, diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan tidak terbatas kasih setianya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati dan mendengar setiap doa kami. Itu sebabnya dengan iman, dengan percaya, dengan ucapan syukur, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku, karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku
Meskipun di dunia